antara tidur dan tidak. Saya bangun mau mandi tobat. Dek, saya nggak bisa bangun. Dada saya ini swak itu. Saya nggak bisa apa-apa. Mencari uang sebagian untuk berjuang. Janganlah kamu berjuang tetapi hanya mencari uang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baru saya mau nanya apa kabar, udah keduluan ya. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ini kita senang nih bisa mampir ke Kendal. Iya. Tadi menarik juga sih pas masuk ya sama teman-teman bawa mobil. Wah, ternyata memang jalannya ini mepet. Pas tadi dengar sama Ustaz, memang mudah-mudahan bisa mendapatkan tempat yang lebih besar. Itu harapan. Aksesnya ya. Iya, betul. Karena katanya kan jamaah makin bertambah. Betul. Iya. Tidak di tengah-tengah kampung begini. Betul. Ya, dekat dengan jalan raya. Ngomong-ngomong nih. Iya. Ini emang asli Kendal atau memang gimana nih? Apakah memang dari kecil sudah di Kendal di sini, Ustaz? Enggak, saya itu melanglang buana kemana-mana. Jadi saya asli kelahiran Kota Wali, Demak Bintoro. Oh, jadi kelahiran Demak. Memang orang tua juga Demak. Iya, perantau saya itu. Dari karena saudara saya kandung banyak, saya mondok ya cuma sebentar. Mondok di mana? Pernah di tempat sendiri karena mbah saya punya pondok besar, Miftahul Ulum, Jogoloyo Wonosalam. Oke. Ya, terus pernah mondok di irigasi Mangkang. Mbah Fakih karena Mbah itu di apa pas ibtidaiyah, sanawiyah? Oh, udah lulus SMP. Oh, oke. Nah, karena mau aliyah ya. Iya, mau meneruskan di SMA udah, tapi karena saudara-saudara banyak, keputusan orang tua ikutlah. Saya ikut. Nah, suruh cari ilmu sambil mengabdi gitu loh. Di Pak Yai apa apa gitu. Berapa bersaudara Ustaz? Saya sebenarnya 9. Meninggal 2, tinggal 7. Ustaz anak ke? Saya anak ketiga. Anak ketiga. Ya. Berarti kalau kelas main bola nih papan atas nih. Gitu. Nah, berarti memang asli Demak. Habis itu memang tadi katanya Malang Buana tuh. Memang dari Demak kemana gitu? Saya setelah mondok itu karena Mbah Hei meninggal, nggak punya keturunan ya, nggak punya keturunan pria maksudnya, punya anak satu, cewek, jadi nggak ada yang neruskan. Terus saya pindah di Pekalongan. Oh, dari Demak ke Pekalongan. Di Wonopringgo. Ya, di Wonopringgo ikut. Nah, itu mantunya Mbah Syarifuddin. Mbah Syarifuddin. Yang ulama hebat itu. Emang ini ya senang untuk berkhidmat ke kiai-kiai. Iya. Dulu dari muda saya itu memang berkhidmat ke kiai-kiai. Kemana aja lah. Ke Mbah Musleh. Kemana aja. Jadi di Pekalongan dengan Mbah Syarifuddin. Iya. Terus. Ya, setelah ngabdi di sana, terus ternyata beliau punya perusahaan konveksi di Jakarta. Oke. Saya ikut. Beliau sebagai dosen di Tuti Alawiyah itu loh. Oh, Asy-Syafi'iyah. Beliau dosen. Setiap pagi saya yang bikinin wedang, minum, sarapan. Tahun berapa itu Ustaz? Ya kurang lebih di 80-an. Tahun 80-an, ya. Berarti Ustaz merantau ke Jakarta menemani Pak Mbah Yai Syarifuddin. Mantunya Pak Syarifuddin yang ngajar di Asy-Syafi'iyah gitu ya, di Pondok Gede. Iya. Oh, gitu. Itu berkhidmat saya sama Kiai Saifuddin, namanya Mas Saifuddin, mantunya Mbah Syarifuddin. Nah, gitu. Jadi berapa lama itu di Pondok Gede? Kurang lebih ada berapa ya? 2-3 tahunan lah. 2-3 tahunan. Saya tanpa diajari apa-apa bisa sendiri menjahit. Herannya saya. Berarti pertama kali bisa menjahit itu ketika di Jakarta, di Senen itu, di Pasar Gaplok di Senen. Oh, Pasar Gaplok Senen. Saya ngeri juga di Gaplok tuh. Oh iya, banyak premannya. Nah, itu saya juga karena saya memang enggak pernah, maaf ya, keluarga saya itu keluarga sangat ibadahnya, religi sangat, karena
memang keturunan priai lah ya. enggak priai, kiai. Kiai Besar, Mbah Yai Tamjiz itu kiai hebat di situ. Oh, Masya Allah. Itu. Nah, Di Demak karena itu ya. itunya memang saya nggak pernah meninggalkan ibadah walaupun sesibuk apapun. Nah di situ karena banyak preman di Gaplok itu, nah, kadang-kadang banyak yang ganggu. enggak itu apa namanya usil gitu loh. Nah, dan lain sebagainya. Nah, saya sering ikut pengajian, ke sana ada pengajian, apalah saya ikut. Pulang itu dicegat, dimintain uang dan lain sebagainya. Nah, saya lama-lama, walaupun sih saya memang sering dikasih wirid-wirid. Itu hikmah saya, gitu ya, wirid-wirid. Dari kecil saya, dari muda saya senang banget. Dipraktekin nggak waktu di Jakarta tuh? Ya sering kalau pas di ijazah itu dipotong-potong, dipukul sampai pakai rotan apa. Itu makan apa nguntal kalau orang Jawa, nguntal gotri itu. Nah itu pantangannya nggak boleh makan pisang mas gitu. Wah semacam-macam. Saya juga pernah ikut majelis-majelis zikir seperti Makrifat di Semarang. Banyak sekali yang saya, tapi yang paling istimewa, sangat istimewa. Ya 3-4 tahun sekarang saya setelah masuk DKN ini. Oh oke. Jadi dari Jakarta itu langsung ke Kendal atau gimana nih? Enggak, saya terus terang mau apa ya istilahnya dipek mantu gitu loh. sama keluarga itu. Nah, kakak saya nggak boleh. Nah, gitu. Semua kok di Pekalongan, kakak saya di Pekalongan. Nggak boleh. Akhirnya saya gimana ya? Nggak enak semua. Akhirnya saya udah pindah kerja. Pindah kerja, ikut orang Cina pernah, orang Padang pernah. Masih tetap di Jakarta tapi. Iya, tapi pindah-pindah terus sampai seluas Jakarta itu. Jadi hampir semua tahu. Berapa tahun jadi di Jakarta tuh? Kurang lebih 13 tahunan. 13 tahun. Jadi 2-3 tahun itu mengabdi dengan putranya Mbak Yai Syarifuddin Onopringgo. Iya. Habis itu ke bantu yang apa namanya? Bantu usaha ya. Iya. Sama teman-teman yang orang sambil berkhidmat Padang gitu ya. Orang Cina seperti itu sampai selama 13 tahun. Iya. Ngapain lo waktu itu bantu-bantu itu? Apa toko atau apa tuh? Enggak. Saya kan keluar masuk konveksi penjahit. Oh, basicnya di konveksi ya. Iya. Tapi setelah sekian lama, berapa tahun saya menikah ya. Saya menikah muda. Di Jakarta ya? Enggak, menikah dapat orang sini. Pas pulang kampung. Nah, dapat orang sini. Saya itu terus terang nggak pernah diajarin atau belajar motong dan lain sebagainya. Karena mungkin karena saya sering berkhidmah kepada para kiai-kiai itu, saya kan punya guru juga di Demak, punya guru kiai-kiai kondang yang Lasem itu, terus yang di Malang. Nah itu banyak sekali mungkin. Dengan karomah beliau-beliau itu saya bisa motong sendiri, herannya. Terus akhirnya saya bikin apa ya celana bisa, baju apa bisa. Itu ketika sudah di Kendal. Setelah di Kendal. Nah, jadi dari Jakarta itu emang setelah 13 tahun itu nikah, ketemu orang Kendal, langsung tinggal di Kendal. Iya. Gitu. Berarti tapi gini, Ustadz, maksudku aku selama 13 tahun belajar jahit. Itu Kendal, Jakarta, Kendal, Jakarta. Yang saya membujang itu hanya 3 tahunan di Jakarta itu. 3 tahunan awal. Setelah itu saya nikah. Nah, terus masih tuh karena saya miskin banget waktu itu. Ya, bapak ibu saya terus terang ya lumayan orang berada. Tetapi karena saudara-saudara saya, adik-adik saya masih banyak gitu loh. Butuh bimbingan, butuh perhatian ya. Nah, terus saya inisiatif kalau begini udahlah saya merantau aja. Mandiri. Nah berarti bolak-balik Jakarta Kendal, mulai menetap di Kendalnya itu. Nggak bolak-balik lagi itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Kurang lebih 90 berapa? Kurang lebih 92 lah. 92 mulai menetap di Kendal dari Jakarta itu tahun 80 gitu ya. Waktu itu sudah langsung
berkenalan dengan TKN waktu pernah di Kendal itu? Teman saya kan banyak orang Tasik. Saya di Jakarta itu. Saya pintar banget bahasa konveksi ya? Sunda waktu itu. Tapi karena sudah pisah kurang lebih 40 tahunan apa. Nggak pernah dibiasakan lagi bahasa Sunda. Dulu saya pintar karena apa? Satu kontrakan dengan orang Tasik. Tetangganya Abah ini. Sering bercerita. Pertama kali kenal dengan Surilaya itu kapan? Ya waktu itu. Waktu di Jakarta? Iya. Ketemu teman orang Tasik? Iya, tapi belum pernah ke Surilaya. Dan tidak belajar zikir juga belum? Enggak, karena mereka juga enggak mengamalkan zikir, hanya ngabari saya. Ayo kalau kamu mau ngaji ke Tasik, ada kiai hebat. Oh gitu. Ada ajengan gitu. Ajengan hebat. Abah Anom dan lain. Saya udah lama tahu, cuman gitu. mereka juga enggak ikut masuk TKN. Saya juga ya enggak begitu tertarik. Kalau dia mengajari mungkin saya tertarik waktu itu. Nah jadi kalau udah pas mulai seriusnya ke TKN itu ketika di Kendal kan? Ya baru aja 3-4 tahun ini. Gimana tuh cerita bisa akhirnya ber-TKN? Oh ceritanya seru ini kalau mau diceritakan. Boleh. Mau tahu banget. Pakai bangetnya 3 kali. Oh banget. Oke siap gini. Waktu itu anak-anak sini gitu, ke Suralaya. Katanya mau ziarah. Loh yang ngajak siapa gitu kan? Kok malah orang sini tahu? Ada orang Wonosobo namanya Ustadz Subhan. Tuh orangnya halus, bagus sekali. Punya adik ipar di belakang rumah saya ini. Nah, ada seseorang gitu loh. Yang orang itu juga ustadz lah. Di sini ustadz lah. Nah, waktu itu bapaknya adik iparnya Kang Subhan itu sakit, gitu loh. Diikhtiari sama Ustadz Subhan, alhamdulillah sembuh. Nah, orang Ustadz itu lebih tertarik. Nah, kok bisa begitu? Kok bisa sembuh? Dan lain sebagainya. Memang orangnya terus terang ya, saya anggap luar biasa lah. Saya dengar kemarin dapat hadiah. Mungkin dari Pak Jokowi apa dari anak buahnya kasih mobil sama rumah karena menolong yang orang lain tidak bisa menolong, ibaratnya begitulah. Ustadz Subhan itu malah besok Sabtu saya mau ke sana yang di ini ya Wonosobo. Ya lah terus Ustadz itu tertarik. Nah, yang sembuh itu ya bukan yang sembuh, ustadznya yang sembuh. Ustadznya itu orang tuanya iparnya sembuh sampai sekarang masih hidup. Sembuh. Lah akhirnya Kang Subhan menyarankan gitu, mengamalkan TKN ini. Biasa kan kewajiban kita harus 3 itu dilaksanakan, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Lah yang melestarikan itu kan hanya beberapa gelintir yang mau. Lah Kang Subhan itu kan sambil berdakwah. Saya juga begitu, kalau ada orang menjahitkan pakaian dan lain sebagainya, dimanapun ada, saya kok ada kesempatan ngobrol sama seseorang, pasti saya berdakwah masalah TKN. Kenalkan TKN. Iya, akhirnya Ustadz itu tertarik, ngajak warga sini bareng ke sana 1 bis Ustadz. Gitu. Ya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2017 apa 18 ya? Okay. Kalau nggak 17 18 lah. Iya, kurang lebih 4 tahun saya yang lalu, ditinggal. Saya nggak dikasih kabar. Karena memang saya orangnya keras. Kalau saya punya prinsip, kalau berani nggak usah takut-takut, tapi kalau takut nggak usah berani-berani. Kalau orang Jawa bilang yen wani ojo wedi-wedi, nak wedi ojo wani-wani. Karena saya kan orang perantau dari kecil saya. Biasa dikeroyok di Jakarta sering. Orang Dayak pernah saya dikeroyok bertiga. Biasa. Lah akhirnya ya udah saya ditinggal nggak apa-apa. Itu yang bilang juga anakku dan teman-temannya waktu berangkat sana. Memang sengaja bapak ditinggal gitu. Udah ke sana. Wah, di sana ziarah ternyata talqin ya. Juga talqin gitulah untuk mengamalkan TKN ini. Lah, emang ibadah itu harus menghasilkan sesuatu. Apa yang kita kehendaki harus bim salah bim ada hasilnya, kan tidak. Nah, kita kan ibadah itu kan untuk urusan akhirat. Nah, saya dengar karena seperti ini kan harus butuh perjuangan, waktu, tenaga dan dana, kan gitu. Nah,
terus terang saja, saya sudah punya amalan sendiri. Waktu itu bukan Qadriyah, tapi Naqsabandiyah. Toktil, tidak ada Qadriyahnya. Iya, jadi Ustadz Mukhlis ini sudah ada amalan udah lama sendiri, sekali. itu Naqsabandiyah. Iya, Naqsabandiyah. Udah lama sekali saya. Dari muda waktu saya melanglang Buana itu. Nah akhirnya, wah sini tidak punya tempat, harus mengamalkan amaliyah gimana. Sementara keliling, keliling ketuanya siapa, yang ngatur siapa. Ya sekarang gini aja, mungkin ya anak-anak itu, kata anakku loh ya, namanya yang pertama namanya kan Mas Dian Haryanto. Sering mengadu sama saya. Nah, karena saya tokoh di sini, tokoh agama, karena saya itu modin atau lebay. Modin itu kalau dijabarkan dari kalimat imamuddin, pemuka agama, gitu kan. Lari ke tempat saya semua anak-anak yang dulu ke Suralaya, nggak keurus itu ya. Karena ustadznya termasuk anak bapak. Iya, tidak keurus ke tempat saya, pada nangis, pada minta tolong. Lah, lo gimana? Aku ndak tahu, menau toh, kan aku ndak dikasih tahu. Wah pokoknya begini. Lah saya udah punya, wah masuk terus. Saya kasihan, anak saya ada di dalam itu. Nah, nangis juga, minta tolong, terus tiap hari. Akhirnya saya, oh ya udahlah, panggil anak-anak ke sini. Bener, ke rumah saya sana, bukan di sini. Akhirnya saya kasih perjanjian, saya sumpah anak-anak itu. Bener kamu mengamalkan torekoh itu berat. Harus konsisten, harus istiqomah, harus ibadahmu lebih baik daripada yang kemarin. Kalau kemarin kan itu terus terang ya, anak sini kan pas-pasan, malah rata-rata agamanya kurang lah. Karena memang saya masuk di sini tuh belum baru bisa dikatakan belum pada ibadah. Agamanya ya kalau mungkin di KTP ya, di KTP mungkin Islam, tapi kan kata-katanya orang-orang dulu karena mertua saya juga mengalami sabto dharma, kepercayaan dan lain sebagainya gitu. Jadi kan masih kosong agamanya ya. Lah akhirnya ya udah saya siap Pak B, kalau orang sini bilang panggil saya Pak B, Pak Lebay gitu. Ya udah bener. Ya kalau begitu biar saya yang maju. Kasih undangan besok rapat di masjid. Itu saya. Apapun yang terjadi. Karena prinsip saya nak wani ora usah wedi-wedi, tapi nak wedi ojo wani-wani. Kalau ngoten ya udah sana. Akhirnya secara aklamasi saya terpilih. Anak saya ini terpilih sebagai ketua karena saya kan waktu itu belum kesana karena saya udah punya gitu loh. Udah saya mendampaikan aja. Bingung semua. Ya udah jalankan apa adanya. Tapi tempatnya di mana? Anak-anak yang pada ke tempat saya pada nangis minta saya menjadi pembina atau pendamping dia itu punya inisiatif masjid yang tadinya itu musola. Musola itu musola biasa. Orang sini belum ada yang Jumatannya di Masjid Agung Kendal. Itu demi Allah. Saya dan Y. Ahmad Abdul Qadir, malah inisiatif saya dari orang yang tidak begitu tahu ilmu agama. Namanya Lek Suras almarhum sudah. Bilang sama saya terus, Pak B, kok ora ono Jumatan, ndak ada Jumatan. Itu musola yang paling besar mbok dibikin Jumatan. Terus gitu. Ya udah kalau gitu sabar ya. Saya tak ngelobi ulama-ulama kiai-kiai Kendal. Ya, Pak B. Saya sowan kiai-kiai. Sama sekali tidak ada yang setuju. Kalau musola itu dibikin Jumatan, dibikin masjid. Hanya kiai satu, Mbah Yai Abdul Qadir. Itu juga pengamal tasawuf, wirai orangnya. Akhirnya perintah sama saya, besok dikumpulkan. Besok dimulai, mengadakan kumpulan dulu. Mengabari kiai-kiai diundang. Nggak ada yang hadir. Hadir satu, nggak setuju. Wah gimana? Terus Mbah Yai bilang gini, udah Jumat besok kumpulkan warga, kasih tahu jenengan yang bilali, saya yang khotib dan ngimami. Mbah, apa bisa Mbah? Bisa. Kira-kira sah apa enggak musola dibikin Jumatan? Kalau ada apa-apa di akhirat, saya tanggung jawab. Bener Mbah, bener. Salaman saya, sikap dah.
Saya umumkan, saya woro-woro, terjadilah Jumatan dan terjadilah sekarang entah masjid entah musola karena belum ada resmian. Dan sampai sekarang berlangsung sholat Jumat. Akhirnya Thariqah ini mau dibawa ke sana. Akhir sampai Ustadz ke Suralaya talkin gimana tuh ceritanya? Nah, setelah itu resmi geger, difitnah rame bahwa itu aliran sesat. Ya, supaya nggak ada yang mengamalkan pada keluar semua akhirnya bubar kan begitu. Mungkin tujuan mereka itu ustadznya disuruh keluar semua, yang ustadz TPQ suruh keluar, kalau nggak diancam ada apa namanya apa ya bahasanya ya, pokoknya diancam nggak boleh ngajar. Loh kok kamu tahu suaminya tak pas di rumah saya saat tanya, kenapa kamu kok mengundurkan diri? Kenapa kamu gak keluar? Apa kamu tidak takut? Apa kamu tidak tahu artinya innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqus ala nafsihi wa man awfa bima ahada Allah fasayutihi ajrun adzima. Apa kamu tidak tahu? Tahu Pak B. Terus kenapa? Karena saya terpaksa, tapi nggak dikasih geger, dibawa ke masjid nggak boleh, sudah disebarkan fitnah, sesat, tetap anak-anak maunya apa namanya masjid musola apa masjid itu yang buat jamaah Jumatan itu diganti kepengurusannya karena sudah kedaluarsa. Itu kan perjanjian 3 tahun sampai 6 tahun baru ganti. Nah, maunya orang sini gitu loh. Bukan orang jauh karena orang sini sendiri. Iya, orang kampung sini atau daerah sinilah karena yang bikin, yang urunan, yang beli tanah, yang ngurusi lah, yang bakti waktu itu ya. Kenapa orang yang jauh-jauh mencengkeram padahal mereka itu yang bawa sini maaf. Saya dan teman-teman gitu loh. Lah akhirnya direkayasa lah pemilihan takmir itu dan lain sebagainya. Lah kalah. Nggak tahu kan strategisnya sana. Ternyata isu sesat sudah menyebar supaya orang-orang itu nggak bisa naik masjid, nggak bisa apa namanya manakib, nggak bisa zikir di masjid. Jadi kalah bagaimana caranya? Waktu itu sudah draft kepengurusan sudah direncanakan dari rumah. Saya nggak tahu, orang-orang nggak tahu yang dicalonkan. Orang jauh juga, bukan orang kampung sini, dan mereka sangat sibuk masalah duniawi gitu loh. Lah akhirnya terus nggak ada yang berani apa namanya istilahnya maju. Nah, saya nggak tahu kan strateginya. Ya orang-orang udah maju gitu. Nah, akhirnya pemilihan, tetapi karena pemilihan sana sudah diatur sedemikian rupa, kalah total itu. Akhirnya gue rame. Udah bingung semua, lari ke Suralaya saya. Nah saya itu pertama kali ke Suralaya. Tapi sebelum itu saya mau diantar sama Kang Subhan itu sama teman-teman ke Kembahian Hari. Saya di sana ditalkin kan, baru menginjak Masjid Al-Muhtadin sekali itu, saya suruh cerita bagaimana pengalaman saya nangis di depan orang-orang yang malakib itu. Itu tahun berapa ke Al-Muhtadun itu? Itu pertama kali talkin berarti di Masjid Al-Muhtadun. Iya. Ya 18 ya. 2018 kayaknya. Diajak oleh Ustadz Subhan. Gimana saat pertama kali talkin dengan Mbah Yai Anhari itu? Wah, karena saya itu dalam keadaan yang sangat kalut. Ketika banyak masalah. Problematika di sini. Wah, terus ada isu dipenjarakan kan. Alhamdulillahnya udah tanda tangan seksi 2, seksi tinggal 1 seksi lagi. Teman saya yang di kelurahan lari sampai ngos-ngosan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya ngasih kabar Pak B, jenengan siap-siap. Siap-siap apa? Saya kan gitu. Siap-siap jenengan mau dipenjarakan. Loh kok kamu ngomong begitu? Emang buktinya apa? Kan gitu. Pokoknya ada bukti. Iya. Nah, udah saya cari tuh penasehat hukum, pengacara saya sampai kemana-mana. Saya kan orang NU Tulen, makanya saya pakai picis NU ini. Biar mereka tahu bahwa ini sebelum ada NU sudah ada ini. Umur NU baru berapa? 96 tahun. Kalau ulang tahun Suralaya sudah 116 tahun. 116. Nah gitu nah. Akhirnya saya siap-siap. Wah, saya sampai teman-teman sampai masuk ke kantor Muhammadiyah sampai segitunya. Karena saya juga tidak membedakan organisasi, itu banyak juga teman saya pelanggan jahit
Akhirnya saya ditolong. Untuk kamu, kalau memang kamu benar, ceritakan semua. Semua akan gratis saya urus. Jadi itu ada isu bahwa pertikaian di masyarakat terkait tadi aliran sesat, ada dua kubu yang mau ribut. Iya, ribut sekali. Itu yang ditargetkan jadinya Ustadz Mukhlis ya. Iya. Karena saya dari awal bilang kalau memang ini benar, saya orang pertama yang akan membela kebenaran ini. Tetapi kalau memang ini salah, akan saya orang pertama saya akan membubarkan organisasi ini atau jamaah ini. Gitu. Itu saya ngomong waktu yasinan di rumah Pak Sukar. Itu akhirnya jadi masuk. Sukar atau siapa? Ustadz jadi masuk akhirnya. Saya masuk kan? Berapa lama di dalam penjara? Oh, masuk di penjara. Lah saya waktu itu kenal Pak Hamka, Kapolresnya Kendal. Kenal Pak Agus. Apa namanya itu dan atasnya dan Ramil apa? Di atasnya dan Ramil. Korem ya. Dan Rem. Ramil. Kodim itu loh. Dandimnya Dandim ya, kota kabupaten temen ya. Saya pelanggannya saya santai, tapi saya tetap cari pengacara. Dia sana juga dukungannya, dekengannya. Jadi nggak jadi masuk ya? Nggak jadi masuk. Okay. Wah, akhirnya ada lagi masalah terus. Saya pengurus yatim piatu 11 tahun. Sepeser pun saya tidak pernah makan anak yatim. Tetapi kalau beberapa rupiah bahkan jutaan biasa saya dikasuskan juga. Nah berarti akhirnya setelah talqin di Pak Anhari ya. Itu majelis manakib atau majelis khatam itu diadakan sudah di sini nih ya? Belum. Di mana? Masih keliling. Masih keliling di rumah-rumah warga. Ya tadi Anjang sana. Belum ada manakib itu. Oh baru khataman. Baru khataman toh. Khataman keliling dari rumah Ikhwan satu, pindah lagi ke Ikhwan yang lain. Itu gitu. Juga saya pikir semakin parah. Karena apa? Di sekeliling orang yang ikhwan yang berketempatan itu belum tentu mendukung. Belum bisa menerima. Justru malah menambah isu sesat itu semakin cepat. Oh iya, mungkin tadi malam di sebelah saya wah gitu kan rame. Wah, dan saya maju terus. Saya langsung ditalkin, setelah ditalkin saya di sana disuruh ceramah mengutarakan suka duka pengalaman. Saya nangis senangis-nangisnya. Terus saya bertekad, udah kalau begitu rumah saya ditempatin. Ini sebenarnya mau saya wakafkan. Kalau kalau memang fix di sini dibangun bareng-bareng. Tetapi saya kan nggak tega masa dibangun bareng-bareng. Terus terang ya Ustadz, ikhwan dan akhwat Kendal itu maaf ekonominya menengah ke bawah rata-rata. Ya. Gitu. Jadi saya bangun sendiri, dah dipakai saja sambil nunggu Allah memberi jalan tempat yang hebat. Iya. Saya dipanggil ke pusat, sama minta izin sama Mbah Yai dan sebagainya. Malah Mbah Yai menyatakan harus kalau bisa cari tempat yang strategis. Ini sudah mulai ikhtiar. Apa pengalaman nih setelah belajar zikir tahun 2017-2018 dalam mengembangkan dakwah TKN Suryalaya? Pernah nggak mengalami pengalaman yang menarik nih? Dalam arti menarik itu bisa jadi pengalaman yang dalam tanda kutip ya menakutkan, kita berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan hukum, atau juga pengalaman yang sifatnya itu melegakan. Gitu. Banyak sekali. Apa contoh pengalaman yang pernah ini yang bisa dilupakan? Yang menakutkan dulu apa yang boleh dari situ dulu. Ya. Yang menakutkan, saya itu waktu lagi genting-gentingnya ya, saya itu berjalan. Seakan-akan saya itu nggak menapak di tanah. Saking saya itu dicuekin orang, saking saya itu dianggap hina, saking saya itu dianggap ustadz atau imam. Saya kan ngimami, ngimami. Ya juga dulunya tuh di musola atau yang buat Jumatan itu di masjid itu saya juga ngimami. Nah, itu karena diisukan sesat oleh mereka-mereka itu sangat amat. Ternyata
al fitnatu asyaddu minal qatl terbukti. Saya itu nggak punya teman, nggak punya tetangga. Seakan-akan saya itu berjalan kalau berangkat kerja atau pulang kerja sangat menakutkan. Keluar dari rumah itu takut, masuk rumah takut. Karena apa? Orang-orang sudah tidak percaya sama saya. Saya itu setiap malam nangis dan ada omongan yang enggak tantangan. Ada mau nyantet, mau membunuh dan lain sebagainya. Malam-malam saya sangat saya menakutkan dan saya, alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan, Abah masih membimbing dan mendampingi terus. Saya yakinnya. Mereka yang tidak percaya itu adalah orang-orang yang sangat juga nggak percaya sama barang-barang gaib. Kenapa mereka kalau mauludan, kalau berjanji, kalau apa, mereka yakin pas asraqal badru alaina, asraqalan, qiyamul berdiri itu. Nah, itu kenapa mereka percaya kalau Rasulullah hadir. Begitu juga kalau manaqib, Syekh Abdul Qadir juga hadir. Begitu juga kalau muridnya ada masalah, mursyid pasti hadir mendampingi. Betul. Saya antara tidur dan tidak. Saya bangun mau mandi tobat. Saya nggak bisa bangun. Dada saya ini suwak itu. Saya nggak bisa apa-apa. Wah, saya cuman bisa zikir khafi. Keluar masuk napas saya terus. Tapi saya tuh waktunya bukan main. Wah, di situ saya nggak bisa apa-apa. Hampir mati. Baru itu saya selama hidup. Terus saya agak lama terus langsung saya begini. Saya ingat di kuping saya. Takbir. Allahu Akbar, langsung hilang. Sakit saya hilang. Saya bisa bangun. Istimewa. Belum lama kemarin saya dengar kamu akan disantet, kamu akan mati. Ada yang bilang sama saya begitu. Kenyataan. Ya itulah dinamika tantangan dakwah TKN ya. Dari segi hukum mereka apa salah saya? Bukti apa? Nggak bisa mungkin. Dari gaib juga diusahakan saya akan lenyap. Nah, itu juga suara buaya masuk. Namanya sejelek-jeleknya orang, pasti masih ada baiknya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Betul. Banyak orang yang nggak suka, sedikit banyak pasti masih ada juga yang suka. Lah yang suka itu wadul sama saya, laporan. Lah itu yang paling mengerikan, yang paling menyenangkan. Betul. Ini setelah saya mengamalkan dan saya pun dapat wejangan dari Mbah Yai Andari, itu bapak saya yang paling istimewa itu. Bener. Wah, asih, sayang ini juga yang bantu beliau nih. Waktu itu saya habis membangun rumah, uang saya habis-habisan. Ya, gimana majelis sudah nggak muat, gimana Kendal ini, saya laporan sana, malah dikasih uang untuk tambahin. Nah tadi itu kan pengalaman yang dukanya lah, maksudnya tantangan berat ya menghadapi masyarakat, menghadapi ada yang gugat secara pidana gitu kan. Terus bahkan ada yang dalam tanda kutip itu seperti diasingkan walaupun tinggal di daerah sendiri. Nah, kalau yang membahagiakan itu apa sih? Kalau membahagiakan begini. Selama saya melanglang buana, maaf, untuk mencari jati diri, untuk bisa menyesuaikan rohani dan lain sebagainya, ternyata bisa dikatakan ya bukan sia-sia sih, karena itu pengalaman. Tidak ada gunanya semua. Maksudnya gini, yang saya lakukan waktu itu masih ada embel-embel karena. Okay. Saya maaf, saya pernah belajar hikmah, ilmu hikmah. Itu hampir-hampir saya jadi dukun. Karena waktu itu tamu saya minta tolong tuh juga sudah ada. Tetapi saya musyawarah, saya minta pendapat mbah saya putri waktu itu masih hidup. Saya dilarang keras, udah jangan yang begitu-begitu. Nanti kamu akan semakin banyak orang yang memungsuimu. Yang penting kamu ibadah, kalau bisa untuk mencari kesejahteraan. Yang kesejahteraan itu bisa kamu gunakan untuk beribadah. Malah punya semboyan
mencari uang, sebagian untuk berjuang. Janganlah kamu berjuang tetapi hanya mencari uang. Paham enggak? Paham. Berjuang jangan di situ di dalamnya berjuang mencari uang, tapi mencari uanglah sebagian untuk berjuang. Betul. Akhirnya saya terus saya tinggalkan yang aneh-aneh, yang dulu dibacok-bacok, nguntal gotri, sampai rotan dan lain sebagainya, punya amalan yang lumbuh sekilan dan lain sebagainya. Wah, saya jaduk dulu. Bener, saya kasih orang, saya keris-keris itu banyak dulu. Terus ada besi-besi kuningan yang apa, juga banyak. Nah, tasbih yang kalau ada orang sakit dicelupin di air, saya doakan airnya bisa merah, juga punya. Saya hilangkan semua. Saya fokus itu di sini. Setelah talqin? Iya. Saya kasih orang malahan. Ada yang saya buang di kali, di sungai. Saya fokus di sini. Ternyata ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Ternyata ini yang lebih jos. Berarti kata orang-orang alim yang benar-benar tahu artinya, itu fakta nyata adanya. Afdhalu dzikri, tidak ada lagi ya la ilaha illallah. Miftahul jannah, tidak ada lagi miftahul jannah la ilaha illallah. Terus ada seseorang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, husnul khotimah, dakhulal jannah. Itu yang tidak punya tendensi masalah apa ya, istilahnya sentimen sama ya pengamalnya, sama yang diamalkan zikir TKN ini. Yang benar-benar mereka kiai atau ustadz atau ulama yang benar-benar suci. Betul. Kalau banyak kiai yang mengatakan TKN zikir Pondok Pesantren Suralaya ini apa namanya, menyimpang atau sesat, banyak. Yang saya ceritakan tadi, kiai-kiai ustadz yang wah pinter, ihya'nya hebat, itu hikamnya hebat, ilmu wah fakihnya mateng, kitabnya hebat, banyak sekali, tapi nol besar untuk bisa istilahnya apa ya, connect sama Allah. Tak akan bisa dengan sama Allah. Malah mereka tuh saya heran. Terhijab ya. Mereka rata-rata tahu kalau Arkanuddin itu salasah. Rukunnya agama itu 3. Tetapi di panggung di mana beliau itu berdakwah atau menyampaikan itu, kenapa yang disampaikan hanya 2, iman dan Islam? Ihsannya kemana, bos? Karena apa? Karena mereka tahu diri. Kalau menyampaikan ihsan, saya aja nggak mencari ihsan kok. Iya, bukan kapasitasnya juga. Caranya gimana belum tahu mungkin kok. Betul. Nah, gitu. Setelah itu saya amalkan, saya ke pengarsa pengemban amanah. Saya keluhkan segala masalah. Saya disembur-sembur, saya buka peci saya, terus didoakan semua, saya langsung plong. Khofinya terus khofi ajalah kunci terakhir untuk menyelesaikan masalah. Terus. Nah, dari situ terus saya semangat bangun terus saya berjuang apapun yang terjadi. Anak istri saya suruh masuk semua. Kemarin baru mantu. Dilarang sama Mbah Yai Anhari sama teman-teman termasuk Yusolehin, jangan kamu nikahkan anak itu kalau belum ditalkin. Saya sendiko dawuh. Karena apa? Karena bibitnya itu nanti biar bibit yang sempurna. Ya. Kayak gitu. Setelah saya amalkan semua, anak saya begini, Bapak mau pindah kerja ini dan itu. Lah saya pura-pura loh, Bapak nggak punya duitnya habis untuk bangun rumahmu, untuk beli mobil. Kok kamu mau
ngelamar PNS kan ratusan juta, Bapak nggak punya kenalan. Nantang begini. Lah ini yang indah. Loh katanya Bapak punya dekengan, punya geng. Langsung begitu. Loh, siapa Dek? Anak saya yang terakhir. Lah Allah kata itu yang dizikirkan terus itu yang Bapak semangat terus itu. Bapak kan percaya sekali sama zikir itu dan Bapak kan semangat sekali. Kenapa enggak minta sama Allah gitu? Langsung sama dek gitu. Saya seperti dipukul ya. Wah, anakku hebat. Ya udah kalau begini duduk. Saya ngomong sama ibunya sama itu. Ya, oke lah. Tantangan kamu jual saya beli. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau nanti memang sukses, Allah memberi, kamu harus masuk menjadi akhwat. Itu. Oke. Itu langsung benar-benar. Setelah itu saya doakan. Nah, Mbak Yunya juga ngelamar tuh. Ada 2 tapi Mbak Yunya dulu yang pengumuman. Dua-duanya gol tanpa sepeser pun. Harus mengeluarkan uang. Sama sekali. Alhamdulillah. Antiknya lagi. Antiknya lagi, begitu hari Ahad atau Minggu saya ijabkan, Selasanya ada pengumuman bahwa diterima menjadi PNS di Rumah Sakit Karya di Semarang. Yang Mbak Yunya diterima jadi guru agama walaupun sekarang statusnya P3K. Tanpa sepeser pun. Yang paling antik lagi, nilainya sama persis nilainya. 295 untuk adiknya, 295 untuk Mbak Yunya. Saya sampai nangis-nangisnya. Ya Allah. Yang Pak Mayor yang saya ceritakan tadi baru masuk 3 bulan, nantang juga, minta tolong. Anakku ngelamar PNS dua-duanya di Jakarta. Saya mau masuk tapi tolong didoakan ya. Saya doakan sama anak-anak itu semua. Begitu ya, tapi jenengan berani membiayai manakib. Oke, berapa? Ya enggak banyak, paling 750-an lah. Sederhana saja kita. Oke, bener. Dua-duanya diterima semua. Itu ya, maaf ya. Setelah itu ada kejadian-kejadian yang sangat aneh. Sebelum apa-apa saya minta, baru ngangen-ngangen itu loh. Punya rasa gitu loh. Allah mengijabahi, Allah memberikan, Allah mengkabulkan. Itu hebatnya. Seperti tadi. Mungkin ya kalau saya belum punya mursyid, belum ada yang mendampingi, belum ada yang mengawasi, istilahnya belum ada yang membimbing. Mungkin waktu saya malam-malam sakitnya bukan main, saya akan mati atau akan meninggal itu. Mungkin saya udah out mungkin. Selama hidup saya baru itu saya. Itu fakta, nggak main-main. Nah gitu. Wah, terus yang mengasihkan lagi, ya saya mau menikahkan. Duitnya itu sebagian untuk bangun ini dah. Walaupun dibantu sama Mbah Yai Anhari. Sudah habis gimana ini, sana minta dipercepat nikahnya karena saking senangnya sama anak saya mungkin dah. Karena saya juga ya lumayan lah, agamanya lumayan, cantik, cerdas dan lain sebagainya. Saya juga sudah cocok sama sana. Anaknya sopan, keturunannya orang baik-baik. Bapaknya saya juga asli dari Demak. Lah, karena sudah sepakat itu untuk dipercepat. Padahal saya waktu itu bisa dikatakan kosong lah. Hanya berapa puluh juta tok. Lah, hilang. Apa namanya itu? Rekening saya dan ATM hilang entah kemana. Semua bingung, satu keluarga bingung, nangis. Ya Allah, Abah sampai begitu. Wah, dicari ketemu. Terus gini aja lah, pasti ada jalan. Udah kita lapor polisi aja. Lapor polisi, yang antri banyak. Loh, heran saya sama polisinya. Sini duduk Pak, apa-apa. Dipercepat, nggak ada 5 menit. Jadi udah bawa ke BNI Pak, BRI Pak. Langsung sana juga. Ada apa Pak? Gini Pak. Saya tuh gini, kena musibah gini. Udah gini Pak, apa-apa. Nggak ada 5 menit cair. Loh, istimewanya yang antri banyak. Dan setelah itu yang antik lagi, saya ya namanya uang cumpen, saya bilang sama adik saya gitu, enggak usah bingung Kak, mau berapa biar saya nanti yang nalangin. Wah, indah sekali.
anehnya lagi, orang-orang tuh mengecam bahwa tanggal 12 Desember itu bulan hujan, banjir. Saya jawab, yang bikin banjir kamu? Yang bikin hujan kamu? Enggak. Yang bikin hujan dan banjir adalah Allah Ta'ala, Sang Pencipta, yang saya sangat mahabbah, yang sangat saya cintai, karena tiada napasku keluar tanpa menyebut ismudzat asma dia. Kita apa namanya ya, kita berdoa sekeluarga, insya Allah tidak ada apa-apa. Lihat aja nanti. Benar. Wanas, tamu yang nggak diundang, yang saya kenal hampir datang semua. Istimewanya, wah Masya Allah. Dan kata beliau-beliau yang membantu saya mendoakan, termasuk Kang Ustadz Subhan. Saya juga banyak sih teman-teman yang dari Jepiring, dari Torekohnya beda, tapi kan udah baik sama saya. Ya, nanti saya doakan dan sebagainya. Itu kata beliau-beliau Abah rawuh istimewanya. Di dalam akdu nikah, acara ijab itu rawuh. Yang istimewa lagi pengurus Jateng, Korwil Jateng yang saya undang hampir semuanya rawuh. Dan istimewanya beliau-beliau membantu dengan sepenuh hati. Lah saya kemana-mana dari dulu sampai muda sampai tua belum pernah tuh punya ikhwan akhwat yang seindah ini. Yang begitu baiknya, begitu membimbing, solider untuk saling menopang membantu. Ya. Wah istimewa sekali. Baru di TKN Suralaya ini. Jadi memang ketika mengurusi umatnya, diri kita dan keluarga diurusi oleh dia, kan gitu. Jadi suatu apalagi yang kita urus ini adalah murid-murid dari Pangarsa Abah. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ustadz Mukhlis. Bagaimana Ustadz Mukhlis ini melihat sosok Pangarsa Abah? Ustadz Mukhlis ini kan belajar zikir, talqin itu kan belum ada ketika Pangarsa Abah sudah wafat. Tetapi begitu yakin untuk mendakwahkan TKN. Nah, Ustadz ini melihat sosok Pangarsa Abah seperti apa? Terus terang ya, kalau bisa Mbak jangan yang terakhir, karena saya terus terang ya. Kalau ngulik masalah TKN, entah di mana tempat, saya yang paling senang, paling kuat. Maaf ya, ikhwan banyak yang ikut karena penjelasan saya. Bahkan banyak yang di tengah-tengah kuburan. Waktu layat, hormat orang mati, nah itu saya masukin TKN. Dakwahkan. Iya, bahwa talqin seperti yang saya ajarkan ini, hukumnya sunnah. Boleh dijalankan, boleh tidak. Dan maaf, tidak ngefek kepada yang saya talqin nanti untuk bisa wusul kepada Allah. Bisa connect. Dan saya terangkan, ada talqin yang wajib hukumnya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kapan itu? Selama jenengan orang mengakui bahwa orang-orang yang akan mati termasuk jenengan saya. Itu ada metode, cara, dan ada organisasinya. Banyak sekali. Kurang lebihnya ada 45 atau berapa yang muktabaro. Salah satunya di Gang Apel RT 2 RW 2 Langan Harjo Kendal. Saya sendiri dan teman-teman yang akan mengurusi. Silakan datang. Saya berani dulu. Sekarang berani, dulu nggak berani. Nah, kembali masalah Abah Anom ya. Saya mahabbah, saya seneng. Cuman cerita-cerita dari tahun 90-an yang pernah saya ceritakan tadi, karena satu kamar dengan orang-orang Sunda, orang Tasik. Saya senang. Memang saya melanglang buana itu sowan kepada kiai-kiai Hambali, ya, orang-orang khos lah. Terus orang-orang yang memberikan waktu itu ya, karena masih muda, jiwa muda, yang memberikan amalan-amalan gitu. Itu. Lah saya mau ke sana, nggak jadi. Kuatannya hebat, katanya top gitu, tersebar seantero dunia. Abah itu. Tapi saya yakin gitu, suatu saat aku akan jadi muridnya. Gitu dalam hati saya. Lah saya maaf, sebelum saya nikah, saya mau terus terang diajak teman-teman sana, di samping saya ngaji di sana, agak berguru gitu. Nanti sana ceweknya cakep-cakep. Saya tahu kalau orang sudah hebat-hebat, cantik-cantik. Lah, saya izin sama bapak saya. Terus terang, bapak saya marah besar. Enggak boleh saya dapat orang jauh-jauh gitu. Lah, terus kesini ada kejadian itu tadi. Saya masuk,
saya semakin yakin dan seyakin-yakinnya saya pelajari itu Uqudul Juman. Ya, kitab Uqudul Juman. Ya, terus tuntunan sholat itu, terus Miftahus Sudur. Apa itu? Batus Shalihin itu. Bidayatus Shalihin. Bidayatus Shalihin itu. Sirul Asrar. Ya, itu saya pelajari, baca. Semakin saya mantap, semakin saya adem, semakin saya indah. Saya praktekkan kalau malam, maaf. Jujur saja, sebelum saya masuk PGN, kalau mau sholat malam itu paling banyak itu ya 2 salaman atau 1 salaman, itu pun paling tahajud. Ya ditambah kalau punya hajat, lainnya aku enggak tahu, lainnya aku enggak ngamalkan. Tetapi sekarang, walaupun bagaimanapun juga hidup di dunia memang awalnya harus dipaksa. Ibu kita ngelahirin kita harus dipaksa supaya bisa keluar. Terus makan minum harus dipaksa, ngomong dipaksa. Betul. Terus sampai dalam ibadah kita awalnya harus kepaksa atau dipaksa. Sekarang enjoy, mau apa-apa enak. Malah kalau zikir itu rata-rata hampir setiap malam nangis, senangisnya. Apalagi maaf ya, dinding sebelah sana, saya pasang foto Abah, bukan di depan loh ya. Nah, saya kalau Robito, kalau melihat Abah senyum, Abah nggak pernah cemberut, Abah senyum terus, itu saya nangis senangisnya. Satu, kenapa nggak dari dulu saya Abah jadi santri panjenengan, gitu. Tetapi nggak apa-apalah, apa-apa sekarang saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Abah lebih waskito. Waskito kalau bahasa Indonesia apa? Awas. Lebih ya. Awas dibanding Abah masih ada atau secara basyariah ya. Betul. Nah, gitu. Saya yakin dengan beliau sudah di alam lahut, ya kan, beliau lebih mempunyai keleluangan untuk gitu. Membimbing murid-muridnya. Nyatanya iya, pernah saya buktikan sendiri kok. Ada pengalaman spiritual bersama Pangsabah. Nah, gini. Katanya nggak boleh diceritakan kalau begitu nggak boleh sih. Nggak apa-apa. Ini sesama ikhwan buat pembelajaran juga bahwa setiap ikhwan ini punya pengalaman interaksi dengan beliau ini untuk meningkatkan mahabbah dalam rangka tahadus bin nikmah. Oh gitu. Mahabbah. Gini. Kalau kita sebagai ikhwan atau akhwat, katakanlah murid atau santri ya, itu harus totalitas satu. Harus yakin seyakin-yakinnya. Istilahnya jangan memadu dengan yang lain. Betul. Mursyid jangan dimadu dengan guru lain atau kiai lain. Betul. Harus satu arah, fokus. Satu itu ya. Nah, pokoknya totalitas. Apa-apa yang diinstruksikan atau yang sudah diajarkan atau aurat-aurat amaliyah itu harus diamalkan, diamankan, dilestarikan. Rata-rata enggak, gitu loh. Yang amalkan toh mungkin masih banyak juga yang tuh mengamankan, enggak mengamankan, mencampur adukkan. Apalagi melestarikan yang ada risikonya, ada musuhnya dan sebagainya. Itu jangan takut. Semboyan kita adalah li kalimatillah, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Apapun demi kebenaran, demi hak, kita maju terus. Jangan takut, gitu. Itu yang kedua ya. Ketiga, setelah kita totalitas, kita berkhidmah. Nah ini kadang-kadang anak-anak kurang berkhidmahnya kurang. Nah, padahal sering saya kasih apa ya namanya ya. Istilahnya masukan, ceramah, bahkan tanya jawab. Man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Udah itu titik. Lah kamu, lah salahnya. Makanya sekarang kalau mau calon ikhwan atau akhwat suruh saya ketemu dulu, kasih saran atau tak kasih masukan. Harus diluruskan niat. Jangan ada ambil apa-apa. Andai kata nanti Allah memberikan apa-apa, itu hak Allah. Kita sucikan niat. Satu, untuk memperbaiki diri. Ya. Dua, kita berusaha untuk mencari sangu atau bekal mati. Bekal pulang ya. Ya, karena apa? Mati adalah pasti. Nah,
keniscayaan. Mati adalah keniscayaan. Tetapi husnul khotimah adalah pilihan. Udah itu. Kamu mau mati secara apa? Terserah kamu. Kalau mau husnul khotimah ada caranya. Cari dong. Gitu kalau saya. Caranya. Lah, rata-rata Anda yang pada keluar banyak juga banyak sekali yang keluar. Malah setelah keluar, gitu, memberi hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat, contoh atau perilaku yang tidak baik. Tidak mencontohkan. Nah, dampaknya di thariqah kita ini. Nah, itu aja begitu, gitu ya. Itu aja begitu. Padahal dia sudah mundur, sudah menjauh. Bahkan yang masih aktif pun juga kelakuannya tidak menunjukkan sebagai orang. Jadi pengurus atau jadi ikhwan akhwat itu harus mencerminkan akhlak tanbih seperti pengasuh. Nah, tadi apa tuh pengalaman yang ini nih tuh bisa cerita? Yang apa? Pengalaman spiritual yang mungkin pernah gitu. Ya sebenarnya ya bolehlah gini. Waktu saya masih genting-gentingnya, terus saya bingung sekali. Terus terang sampai saya mau pindah rumah. Rumahku ada yang di sebelah kabupaten sana, yang untuk usaha jahit itu. Setelah saya hampir nggak kuat, malam harinya saya nangis senangis-nangisnya. Saya zikir-zikirnya belum pernah sampai gitu. Karena apa? Saya hampir nggak kuat. Istri, anak semua udah stres semua. Saya di dalam saya zikir itu. Kan tadi sudah ceritakan, sini ada foto Abah. Saya sambil zikir, tidak saya merem waktu itu memang ya. Merem, terus saya setelah selesai, terus saya khofinya saya lihat Abah gini. Terus saya sampai saya sewadul-wadulnya saya Abah. Nama katanya Robitoh katanya. Robitoh, nak kata orang-orang yang belum pengamal thariqah atau zikir, ya ada yang mengatakan hal-hal yang musyrik dan lain sebagainya. Mereka itu bodoh sangat. Biarkan aja deh. Bodoh sangat, nggak mempelajari. Lah terus saya nangis. Saya lihat Abah itu senyumnya, bibirnya kok bisa kayak gerak gitu. Saya heran. Senyum, saya lihat ini ya apa tidak? Ini ya apa tidak? Di dalam hati saya nurani saya segera istilahnya apa ya, minta bimbingan atau minta saran atau minta apa secara zahir pada pengemban amanah Yai Pak Zen, ya Zainal Abidin Anwar itu. Terus saya bener ke sana. Alhamdulillah setelah dari sana ya pelong semua. Saya semakin menggila, semakin sorawati maneh. Saya pesan saya saudara-saudara keluarga saya, kalau saya nanti mati di dalam berjuang di TKN ini, wis ora usah digelani. Insya Allah saya yakinnya, karena saya membela kalimah Allah, kalimah yang sangat tinggi, kalimah yang sangat besar, tidak ada bandingnya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Insya Allah saya akan ditempatkan di tempat yang layak. Nggak usah ditangisi, nggak usah disesali. Biar anak-anak yang meneruskan, anak saya, istri saya, mantu saya, semua masuk. Alhamdulillah. Jadi menyatu. Saya keluar uang berapa, saya pergi kemana. Iya. Jadi gerak dakwah TK ini bukan hanya pribadi, tetapi juga dengan keluarga. Iya, diawali dari keluarga dulu. Di mana semua pada saling support ya. Betul. Istri mensupport, anak juga mensupport, bahkan ketika ada kegiatan mereka juga ikut terlibat. Jadi ini penting bahwa sahabat semua nih sangat harus diupayakan kita dan keluarga itu ber-TKN supaya gerak dakwahnya itu lebih luas. Betul. Dan nanti tidak ada masalah. Yes. Nah, kalau bapaknya toh, ibunya nggak setuju, akhirnya umpet-umpetan, kucing-kucing. Kalau saya enak, silahkan bawa mobil mau ngantar orang talkin, mau kemana, mau pembinaan kemana, ke Waleri kemana, gitu boleh enjoy enak aja gitu. Yang paling saya tekankan, yuk ikhwan akhwat yang sekarang agak punya rasa ragu dan lain sebagainya, yakinlah. Andai kata Allah belum memberi kamu apa yang kamu tuju di dunia ini,
pastilah kamu akan diberi balasan oleh Allah nanti pasti di akhirat. Tetapi percayalah kalau kamu benar-benar mahabbah dan benar-benar mengamalkan amalan ini, TKN ini, pastilah ada jalan. Apa kamu nggak ingat? Nah, siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan dengan jalan yang tak disangka-sangka, yang nggak diduga-duga. Udah saya praktekkan semua. Nah itu loh. Saya sekarang hidupnya santai, enjoy, kerja ya biasa-biasa, nggak ngoyo. Nah, gitu. Kerja tetap bekerja, berkarya tetap berkarya, tapi tidak ngoyo dan masih ada banyak waktu lebih juga barokah untuk melakukan amaliyah dengan para ikhwan. Betul, terus ikhwan yuk menyatu lagi yuk, biar Kendal semakin besar, semakin hebat. Karena apa? Kamu kan sering saya kasih tahu bahwa Kendal itu digadang-gadang atau harapan besar dari para pangersa yang ada di pusat, bahkan juga yang di Korwil Jateng, supaya Kendal itu menjadi tempat yang strategis untuk transit. Amin. Nah, sekarang dalam pencarian tempat, mohon doanya semua ikhwan akhwat, kamu yang jarang ke majelis, ayo ke majelis lagi yuk. Yuk kita bersatu. Untuk apa? Belum pasti. Kamu itu nanti, kamu nanti itu mendapatkan guru atau pembimbing yang lebih hebat, yang lebih kamil mukamil dibanding abah atau pangersa abah. Coba kamu cari. Nah gitu ya. Ayo kumpul lagi bersatu, kita berdakwah bareng-bareng. Insya Allah. Amin. Kalau ada ketulusan, keseriusan dalam menjalankan ini, mengamalkan ini, ya sedikit demi sedikit kita belajar bareng-bareng, semua akan beres. Amin. Alhamdulillah. Gitu ya. Matur sangat nih. Sebenarnya masih kurang. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa kita jangan dikeluarin dulu semua. Jadi teman-teman semua, ini ada pesan dari beliau, Iwan Awad yang tinggal di Kendal. Yuk, mari kita semarakkan lagi, mari kita kencangkan lagi untuk berjamaah mengamalkan amaliyah TKN Pondok di Kendal. Karena Kendal insya Allah ini akan terus membesar dan mempunyai rencana untuk memiliki sekretariat atau kantor LDTKN Kendal ini di tempat yang lebih strategis supaya memudahkan ikhwan akhwat dari berbagai tempat untuk hadir di majelis manakib. Iya, karena sudah banyak. Insyaallah, alhamdulillah. Karena sudah nggak muat ini, rumah saya nggak muat. Terlebih lagi sudah nggak muat. Jadi mudah-mudahan mari kita doakan nih teman-teman, mudah-mudahan lancar segala macam urusan para pengurus LDTKN Pontren Suraria yang ada di Kabupaten Kendal. Dan jangan lupa download aplikasi TKN News untuk mendapatkan informasi ketarekatan khususnya dari TKN Pontren Suraria. Untuk sahabat-sahabat semua yang telah berkontribusi juga terhadap adanya portal TKN News di YouTube, di website, kita ucapkan terima kasih. Semoga semua dalam keberkahan dan kita dalam satu gerbong terus bersama Mursyid Kamil Mukamil Hadratus Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Terima kasih Ustadz. Nanti kita sambung lagi dengan kisah hidup Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.